Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada video kami kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Evaluasi Media Pembelajaran. Materi yang pertama tentang tujuan pembuatan media pembelajaran. Adapun tujuan pembuatan media pembelajaran yaitu yang pertama, agar proses berjalan yang sedang berlangsung dapat berjalan. Yang kedua, untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mempermudah anak didik dalam menerima serta memahami materi. Dan yang keempat, untuk mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Adapun langkah-langkah media pembelajaran yang pertama itu perencanaan atau desain media pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun cabangnya yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional dan khas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Nah, bagian kedua itu pembentukan media pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun bagiannya yang pertama media pembelajaran yang dibuat multiguna. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Yang ketiga, evaluasi media pembelajaran pendidik anak usia dini. Evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan media pembelajaran. Evaluasi ini untuk mengetahui apakah media tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan minat yang baru, Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemdikbud tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. B. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan
perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. C. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum atau kebun binatang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu alat dan bahan pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Contohnya seperti radio, telepon, dan laboratorium bahasa. Yang kedua yaitu media visual, contohnya foto, film, bingkai, potongan gambar, dan ilustrasi. Yang ketiga, media audio visual, contohnya TV, film rangkai bersuara, dan buku bersuara. Yang keempat, media serba aneka, contohnya papan tulis, papan listrik, papan paku, dan lain-lain. Yang kelima, gambar fotografi, contohnya lukisan, surat kabar, kartun, dan ilustrasi. Yang keenam, peta dan globe. Baik, saya Baik Febriana Lestari akan menjelaskan tentang peruntukan media pembelajaran pada anak usia dini. Bentuk peruntukan media pembelajaran pada anak usia dini pada saat ini yaitu 1. Media lingkungan. Media lingkungan itu adalah tempat untuk anak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, seperti anak diajak keluar ke suatu tempat, dan di tempat itu anak dapat mengamati segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti benda, tumbuhan, dan apapun yang ada di sekitar lingkungannya. Dan yang kedua yaitu media permainan. Media permainan itu adalah segala sesuatu atau benda yang dapat dimainkan anak dan dapat mengasah kreativitas dan segala aspek yang ada pada diri anak. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian kekurangan dan kelebihan media yang telah dibuat. Kelebihan dan kekurangan jenis media pembelajaran. 1. Media audio seperti radio. Kelebihannya dapat memusatkan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Kedua, harga relatif murah. 3. Sifat mudah dipindahkan dan bisa mengatasi masalah waktu jika digunakan bersama-sama, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak dan dapat merangsang partisipasi aktif dan dapat memusatkan perhatian siswa. Sedangkan kekurangannya 1. Sifat komunikasinya satu arah. Kedua, biasanya siaran distransmisikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang ketiga, penjadwalan pembelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Yang kedua, alat perekam pita magnetik. Kelebihannya memiliki fungsi ganda yang efektif untuk merekam penampilan, rekaman, dan penghapusannya. Kedua, pita rekam dapat diputar berulang-ulang. 3. Rekaman dapat dihapus secara otomatis. 4. Pita rekaman
Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.